Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Kalau pada silabus matematika wajibnya kita harusnya mempelajari pertidaksamaan rasional dan irasional. Namun sebelum itu kita perlu flashback lagi, mengulang lagi sedikit tentang persamaan kuadrat dan pertidaksamaan kuadrat. Sebenarnya di kelas 9 di SMP itu sudah dipelajari ya persamaan kuadrat dan pertidaksamaan kuadrat. Karena nanti pada penyelesaian pertidaksamaan rasional dan irasional itu kemungkinan digunakan lagi gitu. Mungkin bagian memfaktorkan atau apanya. Kita masuk dulu ke persamaan kuadrat ya. Ngeblur. Oke. Persamaan kuadrat. Ngeblur ya. Persamaan kuadrat ya. Nah, apa itu persamaan kuadrat? Suatu persamaan yang terdiri dari suatu variabel dengan pangkat tertingginya pangkat 2. Teorinya ya. Kalau bentuk umumnya mungkin kalian semua udah tahu ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, ini bentuk umum dari persamaan kuadrat. Syaratnya apa? Syaratnya tentu A tidak boleh sama dengan 0. Kenapa begitu? Coba. Kalau seandainya A-nya 0, A dikalikan X kuadrat. 0 dikalikan X kuadrat jadinya 0. Otomatis sisanya BX ditambah C jika A-nya 0. Ini apakah ini persamaan kuadrat? Enggak ya, ini persamaan linear satu variabel ya, cuman variabel X ada di dalamnya. Jadi kalau persamaan kuadrat itu variabelnya ada tanda kuadrat dan ciri-cirinya ada tanda sama dengan, tentunya dengan syarat yang kedua A, B, dan C adalah bilangan real ya. Bilangan real. Oke. Di SMP tentu Anda sudah mempelajari bahwa untuk penyelesaian dari persamaan kuadrat itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama dengan memfaktorkan ya. Memfaktorkan. Nah, misalnya saya punya persamaan x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, bagaimana ini faktornya? Saya ingatkan kembali, kalau memfaktorkan tentu kita cari dua buah bilangan yang jika kalau persamaannya ini jika dia dikalikan hasilnya positif 6. Nah, ini ya, jika dia dikalikan hasilnya positif 6 dan jika dia dijumlahkan hasilnya min 5 ya. Min 5. Nah, kira-kira perkalian positif 6 ini apa-apa aja yang bisa? Min 1, min 6 dikali min 1 ya. Min 6 dikali min 1 hasilnya positif 6, atau 6 dikali 1 juga positif 6. Lalu min 2 dikali min 3. Nah, 3 ini ya kira-kira ya, kalau yang hasilnya jika dikalikan hasilnya positif 6. Nah, kalau dijumlahkan hasilnya min 5. Berarti yang mana kalau dijumlahkan min 5? Kalau 6 ditambah 1, 7. Kalau min 6 ditambah min 1, min 7. Ya berarti yang ini min 2 dan min 3. Nah, berarti faktornya X dikurang 2 dikali X dikurang 3. Sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Nah, berarti di sini X dikurang 2 dikali X kurang 3 sama dengan 0. Ini hasil faktornya ya. Coba pikirkan.
Berarti jika ini yang di dalam kurung ini dikali dengan yang di dalam kurung ini, hasilnya harus 0. Syaratnya apa? Tentu salah satunya 0 ya. Nah, karena itu mungkin waktu SMP kalian udah langsung gitu menemukan, kalian menyebutnya mungkin himpunan penyelesaian ya. Maka himpunan penyelesaiannya yang pertama X dikurang 2 sama dengan 0 atau X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, kenapa begini? X kurang 2 sama dengan 0 atau X kurang 3 sama dengan 0? Karena faktornya itu begini tadi. Yang kurung pertama dikali kurung kedua hasilnya harus 0. Bagaimana hasilnya ini 0? Tentu jika ini 0, yang ini tidak 0. Nah, jika ini yang 0, yang ini tidak 0. Maka dibikin gini, pembuat 0 sama dengan 0. X kurang 2 sama dengan 0 atau X kurang 3 sama dengan 0. X sama dengan 2 atau X sama dengan 3. Nah, ini ya, saya disebut ini dengan himpunan penyelesaian. Kalau karena dia persamaan kuadrat, maka ini disebut juga seharusnya akar-akar penyelesaiannya gitu. Akar-akar dari persamaan kuadrat itu X kurang 2 atau X sama dengan 2 atau X sama dengan 3, atau biasa kita sebut juga dengan himpunan penyelesaian sama dengan 2,3. Bisa ya, ini cuman flashback sedikit tentang materi yang sudah dipelajari di SMP. Jadi untuk cara yang pertama, menfaktorkan udah diulang. Lalu kerjakan tugas, saya kasih tugas satu aja untuk yang ini. Tentukan himpunan penyelesaian HP dari persamaan kuadrat dari persamaan kuadrat. Ini soal nomor 1 yang A. Yang A 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 5. Yang B x kuadrat ditambah 4x dikurang 12 sama dengan 0 sama dengan 0. Nah, dua ini dengan cara menfaktorkan ya. Selanjutnya kita masuk dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, untuk yang kedua, penyelesaian persamaan kuadrat itu bisa menggunakan cara dengan melengkapkan kuadrat sempurna ya. Blur ya, bentar. Melengkapkan kuadrat sempurna. Misalnya ada persamaan x kuadrat dikurang 3x ditambah 2 sama dengan 0. Ini bisa nggak difaktorkan ini? Kita coba faktorkan dulu, baru kita cari dengan melengkapkan kuadrat sempurna gitu, biar kita uji sama nggak hasilnya gitu. Ini jika difaktorkan bilangan yang jika dikali hasilnya 2 dijumlahkan hasilnya min 3. Min 2 dan min 1 ya, berarti x dikurang 3 x dikurang 2 x dikurang 1 sama dengan 0 ya. Dikalikan min 2 kali min 1 2, ini jadinya 2x yang ini x, jumlahkan jadi 3x ya. Ini udah tahu ya, ini nggak perlu saya ulang banget, soalnya kalian di kelas 9 udah belajar ini di SMP memfaktorkan ini gitu, udah nggak perlu lagi lah didalami banget sama saya gitu. Nah, hasilnya ini berapa? X sama dengan 2 atau X sama dengan 1 ya. Kita coba dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Kita tulis persamaannya. X kuadrat blur ya. X
kuadrat dikurang 3x ditambah 2 sama dengan 0. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita pastikan dulu koefisien x-nya harus 1. Di persamaan ini udah 1. Pastikan koefisien x-nya harus 1, sedangkan di persamaan ini udah 1 ya. Maka langkah selanjutnya, yang ini yang konstanta C, ini yang konstanta ya. Konstanta kita pindahkan ke ruas kiri. Jadinya x kuadrat dikurang 3x sama dengan plus 2 pindah ke kiri jadi pindah ke kanan jadi min 2 ya. Lalu tulis lagi x kuadrat dikurang 3x. Nah, kita tambahkan gitu. Kita tambahkan dengan koefisien yang B. Ini koefisien B-nya 3 ya. Ditambahkan koefisien B-nya ini berapa? Min 3 ya. Min 3 dibagi 2. Lalu dikuadratkan. Sama dengan min 2 yang sebelah kanan juga gitu. Karena tadi kita tambahkan koefisien B, maka kita tambahkan juga di sini ditambah min 3 tambah berarti min 3 per 2 dikuadratkan ya. Lalu kita bikin di sini lagi x kuadrat. Enggak. Yang ini langsung aja x kuadrat x dikurang, ini kan kurang nih, kurang 3 per 2 dikuadratkan sama dengan min 2 ditambah min 3 per 2 dikuadratkan jadinya 9 per 4. Nah, x dikurang 3 per 2 dikuadratkan sama dengan, ini gimana menjumlahkan ini? Ini SMP ini udah bisa ya. Caranya gimana? Kita samakan penyebutnya. Jadinya berapa? 4 dikali 2 jadinya min 8 ditambah 9 per 4 ya. Berapa jadinya nih? 1 per 4 ya. Maka ini jadinya 1 per 4. Nah, lalu tanda kuadratnya dihilangkan. Yang ini jadinya ditarik akar. Jadi x dikurang 3 per 2 sama dengan plus minus akar dari 1 per 4. X dikurang 3 per 2 sama dengan plus minus akar seperempat berapa? 1 per 2. Maka X sama dengan 3 per 2. X1 ya. 3 per 2 ditambah 1 per 2. X2 sama dengan 3 per 2 dikurang 1 per 2. Ini berapa? 4 per 2 sama dengan 2. Ini 2 per 2 sama dengan 1. Sama enggak dengan yang di atas tadi? Sama ya, ini X sama dengan 2, X sama dengan 1. Nah, sebenarnya yang melengkapkan kuadrat sempurna ini kalau misalnya pada soal enggak diminta gitu, kalau kalian mengerjakan soal esai, kalian enggak diminta mengerjakan dengan melengkapkan kuadrat sempurna, ya udah enggak usah dikerjain dengan melengkapkan kuadrat sempurna, seandainya soal itu bisa dengan difaktorkan gitu. Jadi sebenarnya kita mencoba cara ini jika pada soal itu soalnya memang tidak bisa sama sekali untuk kita faktorkan. Maka mau nggak mau kita harus menggunakan cara yang kedua ini. Atau cara yang ketiga menggunakan rumus ABC ya, rumus kecap. Kalian mungkin juga udah tahu kita. Untuk yang ini, untuk contoh yang kedua ini saya kasih juga tugas ya, tugas. Jadi kalian biar videonya disimak, tugasnya saya selipin di video. Kalian kerjakan, tentukan di soal nomor 2 berarti ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 3x kuadrat ditambah 5x dikurang 5 sama dengan 0. Nah ini ya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 3x kuadrat ditambah 5x dikurang 5 sama dengan 0. Dengan metode melengkapkan kuadrat sempurna ya. Melengkapkan kuadrat sempurna ya. Nah, nggak boleh dengan memfaktorkan. Jadi yang ini. Ini soalnya ya, soal nomor 2 persamaannya ini. Dilanjutkan, sekarang kita masuk ke cara yang ketiga, yaitu dengan menggunakan rumus kecap atau rumus ABC. Oke, yang ketiga dengan menggunakan rumus ABC.
Rumus ABC ya. Bagaimana rumusnya? Udah dipelajari juga. X1, 2 sama dengan min B plus minus akar D per 2A. Akar D ini apa? D itu sama dengan diskriminan ya. Diskriminan. Rumusnya apa akar D itu? D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Misalnya saya punya persamaan X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 sama dengan 0. Ngeblur. Udah enggak ngeblur. Nah ini coba kita cari penyelesaiannya menggunakan rumus ABC. Kita tentukan nilai D-nya dulu. D-nya berapa? B kuadrat dikurang 4AC. B-nya mana? Ini. B-nya 2. Berarti 2 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya berapa? 1 kali 1. C-nya berapa? C-nya min 3. Nah, jadinya 4 min 4 dikali min 3 berapa? Min 2 positif 12 ya. Berarti 4 ditambah 12 sama dengan 6. 16 ya. D-nya 16. Maka penyelesaiannya X 1,2 sama dengan min B tambah akar D per 2A. Min B, B-nya berapa? 2. Jadi berarti min 2 tambah akar D plus minus ya. Ini plus minus lupa. Akar D akar 16 per 2 dikali A-nya 1 per 1 sama dengan min 2 plus minus 4 dikurang 2. Maka untuk X1 sama dengan min 2 ditambah 4 per 2 sama dengan berapa nih? Berarti min 2 tambah 4 2 per 2 sama dengan 1. X2 nya di sini aja. X2 sama dengan min 2 dikurang 4 per 2. Min 2 dikurang ya, min 2 dikurang 4 per 2. Min 2 dikurang min 4 berapa? Min 6. Min 6 per 2 sama dengan min 3. Jadi himpunan penyelesaiannya min 3,1 ya. Nah, coba kalian kerjakan juga. Soal nomor 3 untuk tugasnya. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Persamaannya 2x kuadrat ditambah 3x sama dengan 4. Nah, kalian kerjakan di buku tugasnya, link pengumpulannya nanti saya kasih tahu. Sebenarnya saya ingin memberikan pendalaman untuk persamaan kuadrat ini gitu, biar kalian itu bisa mengerjakan soal-soal HOTS gitu, higher order thinking skill ya, soal-soal HOTS yang nanti mungkin akan bermanfaat bagi kalian jika kalian mengerjakan ujian UTBK atau ya ujian masuk perguruan tinggi. Rata-rata biasanya soal untuk persamaan kuadrat itu soal-soal yang dengan tingkat analisa tinggi. Kalau yang seperti ini masih sebenarnya dengan pola pikir yang dasar gitu. Tapi nanti saya kalau ada waktunya saya tambahkan videonya nanti. Cuman sekarang kita mengejar dulu untuk mid semester ya, karena mid semester kita materinya itu sampai pertidaksamaan irasional. Jadi saya takut nggak keburu, kita buru dulu itu. Kalau ada waktunya nanti pasti saya share lagi gitu untuk menambah wawasan kalian semua ya. Oke, ke video selanjutnya kita masuk ke pertidaksamaan kuadrat. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Jangan lupa dikerjakan 3 soal tadi di buku tugas ya. Oke, assalamualaikum.